Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Barcelona takkan disanksi La Liga terkait skandal wasit. Barcelona bisa berlega hati meski tengah terlibat skandal wasit. Otoritas La Liga tidak akan menjatuhkan sanksi apapun. Jaksa tengah menyelidiki kasus tersebut. Negreira sendiri menyebut transaksi itu terjadi dengan imbal balik masukan dan saran terhadap sejumlah isu, termasuk bagaimana pemain seharusnya bersikap di depan wasit. La Liga sebagai kompetisi tempat Barcelona bermain juga sudah bersuara. Presiden La Liga Javier Tebas memastikan tidak akan ada sanksi yang diberikan karena kasus itu sudah 5 tahun berlalu. Tetapi terkait sanksi yang akan dijatuhkan dari pengadilan nantinya, La Liga tidak bisa ikut campur. Ten Hag memang jempolan, MU kian menawan. Xavi Hernandez angkat topi melihat penampilan Manchester United saat bertemu Barcelona. Setan Merah disebut benar-benar berbeda bersama Erik ten Hag. Usai laga, Xavi secara khusus memuji penampilan MU yang makin membaik bersama Ten Hag. Setelah hancur lebur musim lalu, MU kini berbeda setelah dipoles manajer asal Belanda itu, baik dari sisi permainan maupun mental. Xavi menyebut MU sudah kembali ke hitahnya sebagai tim besar dan Barcelona harus waspada betul pekan depan jika tak mau tersingkir. Rashford sedang jalani musim terbaiknya di MU. Marcus Rashford sedang menjalani musim terbaiknya selama membela Manchester United. Bulan Februari belum usai, namun ia sudah berhasil menyamai rekor gol miliknya di masa lalu. Itu menjadi gol ke-22 yang dicetak Rashford musim ini, sama dengan torehan terbaik yang ia bukukan pada musim 2019-2020. Bedanya saat itu ia butuh 44 laga, sedangkan kali ini ia cuma butuh 35 laga di seluruh ajang. Itu juga menjadi gol yang ke-13 yang diciptakan Rashford sejak Piala Dunia 2022 usai. Tak ada striker di 5 liga top Eropa yang memiliki jumlah gol sebanyak itu dalam rentang waktu yang sama. Neymar dikecam, asyik nonton poker usai PSG keok. Neymar dikecam supporter usai Paris Saint-Germain kalah dari Bayern Munich di Liga Champions. Sebuah laporan dari stasiun radio Prancis RMC Sport mengungkap kelakuan Neymar tak lama setelah PSG kalah dari Bayern. Neymar kemudian ketahuan asyik mengunjungi European Poker Tour di Paris pada Rabu 15 Februari malam waktu setempat. Penyerang berusia 31 tahun itu disebut menghabiskan uang sekitar 8,895 ribu pound sterling untuk bersenang-senang. Ayah Messi, anakku tidak mungkin balik ke Barcelona. Muncul rumor Lionel Messi berpeluang balik ke Barcelona musim depan. Tetapi Jorge Messi membantah rumor terkait anaknya tersebut. Jorge selaku ayah Messi membantah kabar tersebut sekaligus menegaskan situasinya saat ini tidak memungkinkan. Saya pikir Messi tidak akan balik ke Barcelona. Kondisinya tidak tepat, ujar Jorge Messi kepada AFP. Kami belum bicara sama sekali dengan Laporta dan tidak ada tawaran sama sekali. Milan segera temui Madrid, bahas masa depan Brahim Diaz. AC Milan ingin mempermanenkan Brahim Diaz yang berstatus pinjaman dari Real Madrid. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, hubungan Milan dan Diaz berjalan baik. Pihak klub hendak melanjutkan kerjasama dan sang pemain pun ingin bertahan lebih lama. Rossoneri siap merogoh kocek untuk melunasi pembayaran kepada Los Blancos. Milan akan melakukan pembicaraan dengan Madrid soal Diaz paling cepat bulan depan. Milan ingin bernegosiasi dengan Madrid agar bisa mendapat harga sedikit lebih murah dari yang sudah ditentukan. PSG Memble, rumor soal Zidane mencuat lagi. Zinedine Zidane kembali dikaitkan dengan PSG, itu setelah Christophe Galtier membawa Les Parisiens Memble, yakni kalah di 3 laga beruntun. Performa itu membuat Galtier disorot.
kini ada kabar posisinya mulai terancam. Menurut RMC, pemilik PSG, Nasser Al-Khelaifi, kabarnya tertarik membawa Zidane ke PSG. Ex-pelatih Real Madrid itu sudah lama dikaitkan dengan PSG. Sejauh ini belum ada pembicaraan soal Galtier di PSG, meski begitu nama Zinedine Zidane juga mencuat. Dikritik pandit Italia, Massimiliano Allegri marah besar. Massimiliano Allegri marah besar dengan kritikan pandit Italia. Allegri mendapatkan kritik setelah Juventus hanya bermain imbang melawan Nantes di Liga Eropa. Pandit Italia menyebutkan bahwa Juventus ingin bermain bertahan dengan skor 1-0 saja. Pandit Italia percaya bahwa tim asuhan Allegri tersebut memang tidak berniat menciptakan gol kedua untuk mengunci kemenangan. Mendengar kritikan tersebut, Allegri marah besar pada para pandit Italia. Allegri merasa bahwa timnya selalu tampil penuh untuk mencetak gol sebanyak mungkin dengan pertahanan yang tak kalah kokoh. Berburu bek tengah baru, Liverpool pertimbangkan angkut defender Sporting Lisbon. Raksasa Premier League, Liverpool dikabarkan membidik bek Sporting Lisbon, Gonçalo Ignacio, sebagai target transfer mereka musim panas nanti. Harga bek 21 tahun itu sendiri kabarnya tak terlalu mahal. Ia memiliki klausul rilis sebesar 40 juta pound sterling saja. Pasalnya, bek seperti Joel Matip dan Joe Gomez mulai terlihat tak konsisten, sementara Ibrahima Konate rawan cedera. Dari situ, Liverpool disebut membidik Gonçalo Ignacio. Edin Terzic bandingkan Karim Adeyemi dengan kartun Roadrunner. Nama Karim Adeyemi semakin tenar di sepak bola Jerman. Setelah sebelumnya ia mencatat rekor kecepatan lari di Bundesliga, baru-baru ini ia juga mencetak gol yang luar biasa untuk Borussia Dortmund saat mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 di Signal Iduna Park. Adeyemi memanfaatkan kecepatannya untuk mencetak gol solo run pada menit ke-63. Setelah pertandingan, pelatih Dortmund Edin Terzic menyamakan Adeyemi dengan serial kartun Roadrunner yang mana tokoh utamanya digambarkan memiliki kecepatan kilat saat berlari. Pulih dari masalah jantung, Noussair Mazraoui mulai berlatih bersama Bayern. Noussair Mazraoui sudah terlihat kembali mengikuti latihan rutin tim Bayern Munich pada Kamis kemarin. Sebelumnya, pemain asal Maroko itu harus absen karena mengalami radang perikardium di jantungnya sebagai akibat paparan virus COVID-19. Sejak saat itu, Mazraoui absen membela di Bavarian dan tim dokter terus memantau kesehatannya. Meski kini ia sudah mulai berlatih, namun tim dokter masih belum bisa memastikan kapan Mazraoui bisa kembali membela Bayern. Tentu saja absennya Mazraoui akan sangat disayangkan oleh pelatih Julian Nagelsmann. Barcelona versus Manchester United, final masa depan Liga Champions. Barcelona ditahan imbang Manchester United 2-2 pada leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa di Camp Nou. Xavi menyebut Barcelona dan Manchester United telah comeback musim ini setelah masalah yang menimpa masing-masing klub dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah pertandingan yang sangat sulit, dengan intensitas, semangat, dan ritme tinggi. Ini bisa jadi final, semifinal, perempat final pada masa depan di Liga Champions. Tetapi kini kami berada di Liga Eropa. Hari ini kedua tim menunjukkan performa terbaik, ucap Xavi. Barcelona versus Manchester United berakhir imbang, Erik ten Hag semprot kinerja wasit. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan kritik pedas terhadap kinerja wasit usai timnya hanya bermain imbang 2-2 melawan Barcelona di ajang Liga Eropa. Salah satunya ketika pelanggaran terhadap Marcus Rashford. Juru taktik asal Belanda itu menilai seharusnya Manchester United layak mendapat penalti karena pelanggaran itu. Namun, Maurizio Mariani tidak menganggap hal itu sebagai pelanggaran di kotak terlarang. Alih-alih melihat VAR untuk memastikan, Mariani memilih melanjutkan pertandingan tanpa hukuman apapun. Dihubungkan dengan Manchester United, begini respon Paulo Dybala. Belum lama ini nama striker AS Roma Paulo Dybala diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester United pada musim panas mendatang. Kabarnya MU akan menebus klausul rilis Dybala yang bernilai 12 juta euro.
Menanggapi kabar tersebut, Dybala mengaku menyerahkan semua urusan masa depannya kepada sang agen. Namun jika harus memilih, maka Dybala lebih nyaman dilatih oleh Jose Mourinho. Saya menghormati klausul tersebut, tetapi itu adalah sesuatu antara agen saya dan klub. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir musim, ujar Dybala. Lazio akan raih pendapatan cukup besar di Liga Konferensi Eropa. Lazio tereliminasi di kompetisi kasta ketiga antar klub Eropa setelah hanya finish di peringkat ketiga di penyisian grup Liga Europa. Klub ibu kota Italia tersebut akan meraih pendapatan yang cukup besar jika performa mereka impresif hingga putaran akhir. Mengalahkan CFR Cluj di putaran playoff di Liga Konferensi Eropa akan memberikan pendapatan sebesar 600.000 euro untuk Bianco Celesti. Memenangkan trofi akan lebih besar lagi di kisaran 9 juta euro, tetapi jalannya masih panjang dan nilainya masih kalah jauh dengan pendapatan di Liga Eropa. Raspadori tegaskan Napoli punya mimpi tinggi di Liga Champions. Giacomo Raspadori mengatakan jika tim yang dibelanya yaitu Napoli memiliki mimpi yang sangat tinggi untuk bisa berprestasi di ajang Liga Champions musim ini. Napoli sendiri di ajang UCL musim ini sudah menjejak babak 16 besar dan akan bertemu wakil asal Jerman yaitu Eintracht Frankfurt. Raspadori optimis bahwa tim yang dibelanya bisa melewati hadangan Frankfurt dan mampu menorehkan tinta emas di kompetisi termasyhur antar klub benua biru. Ini adalah kesempatan emas, kalau kita bisa fokus, sama sekali tidak ada batasan untuk kami meraih prestasi tertinggi di Eropa, ucapnya. Paris Saint-Germain alami 3 kekalahan beruntun pertamanya sejak 2011. Paris Saint-Germain harus mengakui keunggulan Bayern Munich usai dikalahkan 1-0 di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Selasa. Pekan lalu mereka tersingkir dari Piala Prancis setelah ditekuk 2-1 oleh Marseille, dan kemudian pada Sabtu PSG dikalahkan oleh AS Monaco di Ligue 1 dengan skor 3-1. Hasil buruk serupa terakhir kali terjadi 12 tahun lalu, yaitu pada musim 2011-2012, musim pertama Paris Saint-Germain di bawah kepemilikan QSI. Pelatih FC Nantes saat ini, Antonio Combaure, adalah pelatih Les Parisiens saat itu, dan Nene adalah andalan PSG di lini serangnya. Fotografer maafkan ulah Sergio Ramos usai PSG dikalahkan Bayern Munich. Sergio Ramos tidak bisa menyembunyikan rasa frustasinya setelah PSG kalah 1-0 di kandang melawan Bayern Munich di Liga Champions. Para pemain PSG bertepuk tangan untuk supporter saat bubaran, tetapi Ramos terlihat mendorong seorang fotografer agar dia menyingkir. Sang bek kiri telah meminta maaf atas tindakannya dan sudah dimaafkan oleh fotografer Marcus Kiliar. Kejutan di malam hari, kemarin Sergio Ramos menghubungi saya secara pribadi dan meminta maaf atas perilakunya. Permintaan maaf diterima, kasus selesai, tulis Kiliar di Instagram. Supporter Trabzonspor bentangkan spanduk raksasa, tribut untuk petugas SAR di gempa Turki. Supporter Trabzonspor membentangkan spanduk raksasa di laga UEFA Europa Conference League 2022-2023 versus Basel Jumat 17 Februari 2023 untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap para petugas VAR yang bekerja keras mencari korban dari musibah gempa tersebut. Cara yang dilakukan supporter Trabzonspor pun terbilang spektakuler. Sebelum kick-off, mereka membentangkan sebuah spanduk berukuran raksasa di tribun. Spanduk ini bergambar seorang petugas SAR tengah menggendong bayi yang baru saja ia selamatkan dari reruntuhan bangunan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!